Senang sekali pagi hari ini kita bisa bertemu. Amin. Haleluya. Pagi hari ini kita ada tamu dari Salatiga, Pak Pendeta Joko Dwi Karyanto. Pak Joko Dwi ini teman satu kampung saya. Masa kecilnya orang Jawa bilang terlunta-lunta. Ya, apa bahasa Jawanya? Ketulo-tulo. Ya. Kasihan, bapaknya dibunuh dengan sadis oleh karena dituduh tersangkut G30 PKI. Dia tidak sempat barangkali menyaksikan di mana kuburnya. Tapi dia bisa mengatasi dendam masa lalu itu. Dan dia bisa melayani Tuhan, merintis gereja, kemudian dizolimi. Dan dia tahu dia melakukan sebuah kesalahan yang membuat dia mengalami kesulitan. Tetapi kegagalan dia bukan akhir dari segalanya. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian mendengar kesaksian hidupnya dia. Bagaimana mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Kita semua yang namanya manusia pernah gagal, ya kan? Yang belum pernah gagal angkat tangan. Saya kasih buku satu, ada? Yang belum pernah gagal sama sekali. Kita semua pernah gagal. Dan bedanya orang gagal dan orang berhasil hanya satu. Orang gagal kalau jatuh terus enggak, tengkurap terus enggak mau bangun. Orang berhasil jatuh berkali-kali tetap bangun lagi. Saudara-saudara, COVID-19 ini telah mendatangkan banyak masalah bagi kita semua, termasuk saya juga ada masalah. Masalah dengan support yang berkurang, masalah dengan partner yang tiba-tiba mundur dan sebagainya, tapi itu tidak menghentikan apa yang menjadi visi dan misi yang Tuhan taruh dalam hati. Amin. Saya bahkan mendapatkan semacam kutipan, saudara tahu bahwa kegagalan adalah teman baik yang bisa menolong saudara menuju kepada keberhasilan. Jadi jangan takut gagal, amin. Tengok teman saudara sedikit dipelototin, jangan takut gagal. Saya undang Pak Joko. Mari Pak Joko maju ke depan. Ya. Mungkin dinaikkan ininya. Ya. Jadi dia bilang bahwa kejujuran itu adalah awal dari pemulihan. Jadi saya mau mendengar lebih banyak karena sampean pendeta berani mengakui kesalahan dan berani mengakui dosa dan kegagalan. Tidak semua pendeta berani begitu loh. Ya kan? Ada yang nutupi, mengaku setelah mati. Maksudnya mengaku di hadapan Tuhan gitu ya. Gimana, Pak? Shalom semua. Ya, kenalkan nama saya. Nama baptisnya Jordan. Nama aslinya Joko Dwi Karyanto. Itu bahasa Jawa, dan kalau Bapak Ibu lihat di Google itu Joko itu artinya pemuda yang sukses dan diberkati Tuhan. Contohnya Joko Widodo. Jokowi ya, Joko Dwi Karyanto. Nah, saya melayani di Salatiga dan tahun ini adalah tahun yang ke-27. Jadi merintis gereja dengan hanya 8 orang di awal tanpa memiliki apa-apa, dan hari ini sudah jemaat yang tertanam di gereja kami ada kurang lebih 750-an orang ya. Istri saya namanya Pendeta Moiliana, jadi beliau juga kakak kelas Pak Paulus ya, bersama Bu Malisa di Sekolah Alkitab. Nah, pagi ini saya mau share bagaimana perjalanan hidup saya. Kemarin sudah cerita bahwa sejak usia 1,5 tahun saya sudah tidak punya ayah. Saya ini generasi tanpa ayah yang kemudian ada akibat yang saya alami, kehilangan daya juang. Saya ini pecundang, jadi takut gagal, tidak pernah berani mencoba. Setiap kali ada tantangan saya memutar untuk mencari alasan untuk tidak menghadapi. Yang kedua, saya kehilangan rasa aman karena tidak ada perlindungan seorang ayah, sehingga saya punya hidup yang mencari kelompok, mencari komunitas yang membuat saya terlindungi, diterima, dan mereka sangat
bangga dengan saya gitu. Sehingga apa yang mereka ingin lakukan saya mesti lakukan. Mabuk dan semuanya, terjadinya free sex dan berbagai hal karena penyebabnya adalah anak kehilangan rasa aman. Nah, pagi ini saya mau sharing bahwa sebelum saya di Salatiga, saya ini dulu melayani di Klaten dan lulus dari sekolah Alkitab Berea, ada di Salatiga. 3 tahun saya sekolah, kemudian mulai merintis di Klaten itu dengan 5 keluarga, dan kemudian selama kurang lebih 6 tahun kami bisa beli tanah, bangun gereja, dan kemudian bangun pastori. Wah, itu sebuah rekor yang jarang ditemukan karena ada puluhan tahun pendeta melayani belum bisa bangun gereja, Pak Paulus. Dan kemudian saya ingat 1993 akhir saya ada masalah. Saya melanggar sebuah aturan daripada organisasi, ya. Saya belum menikah. Saya jatuh dalam dosa perzinahan. Saya mengaku dan supaya ini menjadi pelajaran bagi semua yang ada masalah seperti saya. Kok nanti dulu, Pak mengaku? Mengaku. Saya dipanggil oleh Badan Pengurus Daerah, ya. Dan kemudian kan ada laporan. Tadinya sih sebenarnya tidak serta-merta harus mengaku, ya. Tapi saya kemudian dipanggil dan kok saya mendengar ada seperti ini, kebenarannya gimana? Ya saya mengaku lebih baik karena itu akan masalah pasti akan ada solusi, meskipun konsekuensinya berat, Pak Paulus. Saya mengaku itu. Saya juga kaget kok pendeta bisa jatuh dalam dosa perzinahan. Ya. Oh, ternyata ada lagunya. Pendeta juga. Lanjutkan. Nah, mengapa jatuh dalam dosa seperti itu? Karena memang bukan itu masa puber pertama dan kedua, ada masalah di masa lalu di hidup saya. Ada rentetannya dengan penolakan, dilecehkan, rasa aman, identitas tadi. Ya. Jadi dalam kehidupan manusia itu ada dosa yang utama dan pertama itu kesombongan. Dan dari dosa kesombongan itu muncul 3 akar dosa. Akar dosa pahit karena penolakan, membuat orang menjadi dendam, susah mengampuni. Kemudian akar dosa najis. Ini diakibatkan karena penyembahan kepada roh-roh nenek moyang itu berjinah secara rohani. Ya. Tapi ternyata berpengaruh lalu kemudian menjadi perjinahan secara jasmani. Dan jika ini tidak diatasi, dicabut akarnya, bahkan sampai kepada kehidupan pernikahan nanti, siapapun dia, hamba Tuhan yang hebat diurapi, bisa jatuh karena akar dosa najis. Kemudian yang ketiga ada akar dosa cinta uang. Nah, saya yang paling kuat akar dosa pahit dan akar dosa najis. Nah, ini yang saya sudah melayani, bahkan dianggap saya ini hamba Tuhan yang berprestasi karena masih muda. Pernah saya dilantik pendeta penuh, Pak Paulus, ya, di Batu Malang, itu termuda di seluruh Indonesia. Dan di umur itu saya sudah menyaksikan karena waktu itu saya belum sehebat dia, ya kan? Artinya dia sudah keliling Indonesia bahkan luar negeri, Malaysia, Singapura, seperti penginjil keliling yang luar biasa. Buka Makanya gereja. saya kaget kok tiba-tiba diusir atau apa dari tempat pelayanan itu. Ya, jadi saya diberhentikan dengan tidak hormat, besrit kependetaan saya dicabut. Ya. Jadi saya sudah pendeta penuh, saya gembala tapi juga penginjil. Jadi keliling saya dengan almarhum Bapak Pendeta Agus Manhutu pada waktu itu. Dan kemudian saya tidak lagi punya status sebagai pendeta tapi saudara Joko Dwi Karyanto. Dan hanya diberi waktu 1 bulan Pak Paulus tinggal di situ. Setelahnya saya harus pergi dan tanpa bawa apa-apa dan tidak punya status apa-apa. Jadi hanya jalan kaki pakai sandal jepit. Iya, saya hanya bawa pakaian 2 pasang saja karena saya pikir akan orang Jawa bilang buang sial. Semua baju, celana, dasi saya berikan. Saya sudah tidak akan jadi pendeta waktu itu bilang begitu. Ya, ini luar biasa. Jadi pertanyaan saya kan tidak semua orang yang jatuh apalagi kalau itu namanya jatuh secara moral bisa bangkit lagi dari keadaan itu. Banyak yang jatuh secara moral kemudian tengkurap malah sudah tidak bisa apa-apa lagi. Nah, yang menjadi penasaran buat saya, Anda bisa mengatasi rasa malu waktu itu ditolak, ya kan? Ya. Mungkin dibullying orang, disyukur-syukur ke syukur, ya misalkan. Kok bisa bangkit? Awalnya bagaimana? Ya, waktu itu saya memang
sebenarnya waktu pelayanan di Jawa Tengah itu sepertinya saya punya banyak sahabat. Jadi orang dekat dengan saya, 1 bulan sekali kami hamba Tuhan muda ada doa bersama di giliran di gereja-gereja gitu. Tapi inilah yang harus Anda sadari, dunia preman dan dunia kependetaan itu berbeda. Dunia preman itu nanti dulu, dunia preman dengan dunia kependetaan itu perbedaannya sangat menyelok di dalam hal apa bedanya? Ya jelas beda lah, toleransi, gitu. Kemudian rasa empati dan sebagainya. Waktu saya bersama punya komunitas istilah di kampung preman itu, kalau saya punya kesulitan mereka akan tolong kami. Nggak punya uang saja mereka bagaimana caranya untuk bisa mencarikan uang walaupun mungkin nyolong kayu jati kalau di tempat kita itu ya. Itu dunia preman. Ya, jadi tepos lironya itu tinggi gitu. Tinggi dunia hamba sekali. Tuhan. Dunia hamba Tuhan begitu saya mengalami jatuh dalam dosa itu. Syukur-syukur seorang pun tidak ada yang datang dan mencoba untuk memberikan penghiburan. Tidak ada nyanyian, tidak ada lagu telah gugur pahlawanku, tapi lagunya sorak-sorak bergembira. Serius ini, serius. Orang-orang yang saya anggap dulu sahabat, semua tinggalkan, bahkan ikut mencemooh. Bahkan ada salah satu sahabat saya Pak Paulus. Ya. Itu dia bilang gini, dengar ya, kalau nanti kamu bisa jadi pendeta dan khotbah dan didengar oleh orang, kamu bisa balik melayani, potong nih telinga saya. Ada yang ngomong gitu? Iya, dan itu sahabat saya. Artinya kalau dia pergi, misalnya dia dulu pelayan di Jogja, kalau dari Salatiga, dari Semang naik sepeda motor, kemudian kehujanan dia mampir di Klaten. Dia ganti baju sampai kepada dalamnya itu sama ukurannya dan dia sudah sampai seperti itu, ganti baju, ganti celana punya saya dan sebagainya. Tapi begitu saya jatuh, dia bilang potong nih telinga saya. Kalau sampai ada yang mau mendengar khotbahmu gitu. Bahkan bisa jadi pendeta lagi. Dan jika nubuatan dia saya genapi, dia sudah nggak punya telinga Pak Paulus. Oh iya dong, dia kan bernubuat kan. Iya betul. Saya potong tapi ya sudahlah. Saya terima karena dan saya juga waktu Padahal pendeta itu ya. Oh pendeta. Jangan-jangan dia ketukar tuh dia premannya. Nah, kemudian saya 6 bulan tidak pelayanan. Ya. Karena saya sedang berpikir untuk kembali hidup biasa sebagai jemaat. Saya sudah ngomong sama Tuhan, Tuhan saya sudah mau bertobat, memenuhi panggilanmu. Bahkan saya dulu dari agama lain dan kemarin saya ceritakan usia 17 tahun saya bertobat. Kemudian saya sudah memenuhi panggilanmu, saya sudah 7 tahun pelayanan. Sudah menghasilkan gereja, jemaat dan sebagainya. Saya pikir sudah cukuplah. Saya sudah tidak berani menjadi seorang hamba Tuhan. Saya sudah mempermalukan Tuhan. Saya jadi jemaat biasa. Saya sampai janji sama Tuhan, swear, saya bilang gitu, swear Tuhan, aku tidak akan murtad, saya bilang. Ya. Tapi biarkan aku ini dulu punya cita-cita hanya jadi sopir tergandeng atau bis malam Pak Paulus ya. Ada yang cocok ya. Ada yang punya cita-cita ada mantan sopir tergandeng mana? Pak Rudi. Saya jadi ya karena hidup sangat miskin saya pikir sopir paling top itu pekerjaan yang saya bisa raih gitu. Jadi saya pikir saya akan jadi sopir lah begitu karena semua habis. Saya tidak boleh lagi hanya dalam waktu 1 bulan dan selama 3 tahun saya di skors itu doa persembahan saja kalau saya ibadah di gereja Pak Paulus nggak boleh. Dan saya tidak dimentor, tidak didampingi, tapi terserah kamu mau di mana. Waktu itu please, saya mohon Pak supaya aku ini tidak terhilang dari panggilan. Izinkan saya hidup berada dalam lingkungan pelayanan. Mungkin panti asuhan, saya jadi Pak Bonnya saja, nggak apa-apa. Bahkan saya pernah nembung jadi kurir di percetakan gandum emas. Ya. Itu artinya berada dalam lingkungan betul. pelayan. Tapi beliau berkata, oh kamu tidak layak. Kamu orang yang mulai hari ini tidak layak berada dalam lingkungan pelayanan. Karena kamu pendosa, pezina, dan kamu adalah hamba Tuhan yang sudah terkutuk. Itu kata-kata hingga sampai hari ini. Wow. Jadi seperti itu. Sehingga saya pergi dan seluruh jemaat sebenarnya 100% mereka bilang ayo om kita pindah organisasi dan gereja ini kita bisa bawa gedung gereja ini Mbak. Saya bilang tidak, ini kesalahan saya, biar saya yang menanggung. Anda kalian semua tetap dalam gereja ini
pasti nanti badan pengurus daerah akan melayani dan kirim mungkin hamba Tuhan ke Lembala Sidang. Ya. Mereka mengantar saya pulang mungkin hampir waktu itu 5 atau 6 mobil Isuzu mengantar pulang ke kampung, dan ada ibadah tapi bukan ucapan syukur, seperti ibadah duka cita begitu. Karena saya sudah enggak pelayanan, nangis semua sepanjang jalan. Dan itu masa-masa di mana hati saya sangat pilu, karena antara saya tidak bisa, saya punya hubungan emosional dengan jemaat, karena dari jemaat yang kecil hingga jadi berkembang. Dan mereka tahu saya masih sangat muda, 21 tahun saya sudah mulai merintis gereja. Dan kemudian berkembang, lalu mereka menjadi orang-orang yang diberkati, tiba-tiba saya diusir dan tanpa ada diberi bekal apa dan tidak didampingi itu Pak Paulus. Wow. 6 bulan saya nganggur. Nah, titik balik mana yang membuat Pak Joko akhirnya mengatakan, Tuhan aku mau melayani lagi? Ya, pada bulan yang ke-6, jadi saya selama 6 bulan itu ada di rumah di kampung kita itu. Ya. Lalu biasanya orang kalau saya pulang tuh paling 3-4 hari, paling lama 5 hari seminggu. Ini orang lihat, kok sudah hampir sebulan kayaknya Mas Joko di rumah saja ini. Terus ada yang penasaran tanya, Mas kok tumben liburnya lama? Ya saya jawab, saya ambil cuti panjang, saya bilang gitu ya. Cuti terpaksa. Ya. Nah pada bulan yang ke-6 saya lagi ya kemudian ingin mengambil sebuah keputusan. Saya duduk ya di tempat kami itu ada hutan jati, ada kebun karet, ada kebun kopi, jadi lingkupi dengan perkebunan. Saya pergi ke Alaska, alas karet maksudnya ya, bukan Alaska Amerika, Alaska itu alas karet. Saya duduk diam di situ, lagi merenung, saya akan ambil keputusan. Apakah saya ada pelayanan atau saya mau kembali seperti memenuhi cita-cita, saya akan jadi sopir ya. Lalu tiba-tiba dalam perenungan saya duduk diam sendirian, tiba-tiba ada suara. Ibu saya itu manggil kesayangannya itu Nang, ya mungkin bahasa Ambon Jawa. apa Nyong. Ya, Nyong. Ya. Nyong, kalau bahasa Jawa Nang, tiba-tiba ada suara, Nang, kamu berharga di mataku. Ini ilusi saja, ini hanya orang Jawa bilang kerungon-kerungonan, mendengar sesuatu yang tidak nyata. Tapi ada kedua suara itu bilang, Nang, kamu berharga di mataku. Saya bilang, wah kalau ini Tuhan bicara sekali lagi dia. Dia bilang, Nang, sungguh kamu berharga di mataku. Amin. Lalu saya argumen, Tuhan, ya saya tahu bahwa saya berharga kan Engkau ciptakan menurut gambar dan rupa Engkau. Tuhan berkata benar, tapi berharga di mataku yang lain. Selama ini kamu tidak sadari. Itu apa Tuhan? Di sepanjang sejarah hidup manusia, sebelum kamu dan sesudah kamu, tidak ada orang yang persis sama dengan kamu. Dalam hidupmu ada sesuatu yang unik, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi Bapak Ibu, Anda dan saya ini punya keistimewaan masing-masing secara spesial, Ya, yang betul. tidak dimiliki oleh orang lain. Dan kemudian Tuhan berkata bahwa apa yang kamu sedang doakan, kamu renungkan, aku terus berada bersamamu. Saya bilang, Tuhan oke, saya akan tetap menjadi anakmu. Saya akan melayani tapi sebagai jemaat. Saya tidak mau lagi kembali kepada pelayanan. Lalu Tuhan ceritakan tentang anak yang terhilang, itu sangat detail ya, tidak lebih lengkap. Dan apa artinya? Tuhan berkata begini, intinya, kenapa bapak bisa melihat anak bungsunya pulang dan dia tiba-tiba lari menjemput dan memeluknya? Karena sejak anak itu keluar dari rumah, sejak itu bapak dari pagi sampai petang berada di depan pintu rumah, menantikan Ya. dan melihat di mana anak itu pergi. Makanya begitu anak bungsunya pulang, bapak bisa cepat lari dan memeluknya. Saya bilang, Tuhan, aku seperti anak terhilang, aku udah gak layak, aku berdosa terhadap aku mempermalukan namamu. Tuhan berkata, tiba-tiba seperti Tuhan berikan saya penglihatan Pak Paulus. Saya sedang mau pergi ke keluar kota naik kereta, saya tahu-tahu telat 1 jam. Wah, kereta 5 menit telat aja tertinggal. Tapi ada dorongan, kamu ke stasiun. Dan saya kemudian sudah pakai jas seperti ini lengkap, kemudian bawa tas koper dan saya ke stasiun.
Ternyata di stasiun itu kereta yang akan saya naik itu penuh sesak sampai orang berjubel di pintu berdiri. Tapi belum berangkat. Lalu seperti apa? Pramugara ya, laki-laki yang di kereta yang lihat saya dari kejauhan, dia terus lari, temui saya, pegang itu koper saya dan dia pegang tangan saya cepat. Dia bilang, "Bapak harus cepat masuk kereta." Saya masuk dengan agak kesulitan dan di gerbong yang paling depan. Dan tiba-tiba kemudian saya sudah masuk, ada satu kursi yang kosong, sementara orang pada berdiri, penuh sesak. Pramugara bilang, "Bapak silahkan duduk," dan koper saya dimasukkan. Saya bertanya, begitu saya duduk kereta jalan, saya bertanya, kenapa kursi kosong tidak ada yang menduduki? Begitu saya datang, saya disuruh duduk. Dia berkata, "Ini kursi kehormatan Bapak, sebab Bapak adalah utusan Tuhan. Seluruh orang di kereta ini yang ujungnya tidak kelihatan tidak akan pernah sampai tujuan jika Bapak tidak dalam kereta ini." Tuhan ngomong, ada banyak ribuan jutaan orang yang tidak sampai kepada destiniku jika engkau tidak ada dalam panggilanku. Tidak ada orang yang bisa menggantikan tempat di mana kamu berada. Amin. Saya nangis, kok aku begitu mulianya Tuhan? Iya. Makanya ayo nak kembali dalam panggilanku, bekerja di ladangku. Aku mau supaya engkau membawa banyak orang sampai ke destiniku. Ya. Itu yang terjadi. Lalu kemudian akhirnya saya minta tanda Pak Paulus, karena saya takut siapa sinode pasti sudah ada banyak yang dengar tentang kejatuhan saya. Pasti mereka akan berkata, pendeta kayak begitu mana bisa pelayanan, ya pendeta dan sebagainya. Aku minta 3 tanda. 1, saya tidak akan cari pelayanan di sinode apapun. Ya. Tapi Tuhan berikan kepadaku pelayanan, entah itu gereja perintisan. Oke, Tuhan, saya akan lakukan. Yang kedua, selama 1 tahun dalam perintisan, saya tidak akan menginjil, saya tidak akan visitasi, besuk, karena saya trauma, saya takut ketemu orang-orang yang kenal saya. Tapi Tuhan tambahkan jiwa dalam perintisan gereja saya. Tuhan bilang akan saya lakukan. Yang ketiga, saya pikir Tuhan pasti tidak mau. Pulihkan hidup saya. Amen. Seperti yang lalu. Tuhan berkata, aku tidak akan memulihkan hidupmu seperti yang lalu, lebih daripada yang lalu. Amin. Dan 3-tiganya itu digenapkan oleh Tuhan. Sehingga saya ketemu Pak Samuel Handoko yang dulu senior kita, pelayanan di Ungaran. Saya lagi mau beli jas hujan di sebuah toko, dan kemudian beliau ketemu. Dia berkata, "Loh Pak Joko, gimana kabarnya?" "Baik." "Wah, gimana pelayanan?" "Ya saya sementara ini enggak pelayanan nih Pak." "Oh iya saya dengar. Kok kamu keluar dari sinode itu?" "Oh saya enggak keluar Pak." "Lah terus?" "Saya dikeluarkan." Saya bilang gitu. Beda ya. Keluar itu maunya sendiri, dikeluarkan itu karena saya melanggar terus. Diseret-seret malahan. Iya. Didorong-dorong, tendang cepat kamu keluar, enggak berguna lagi gitu. Kemudian saya mulai merintis itu, sebelum merintis saya menikah ya, tanggal 11 Juli 1994 dengan seorang hamba Tuhan namanya Ibu Moiliana, dan bersyukur dikaruniai 1 anak, Emily Martina Karyanto. Dia sudah selesai dan bantu pelayanan kami. Lalu kami mengasuh anak juga, seperti Pak Paulus punya panti yang tinggal bersama kami. Sekarang mungkin hampir 25 anak. Waktu kami hitung sejak pernikahan kami itu sudah ada 52 anak yang pernah di kami asuh yang sudah selesai. Gitu Pak Paulus. Ya, luar biasa. Jadi bukan hanya itu, beberapa bulan yang lalu saya diundang beliau untuk ikut berdoa dan meletakkan batu pertama, karena dia sedang membangun rumah selain untuk panti, tapi juga rumah untuk menampung lansia, khususnya hamba-hamba Tuhan yang tidak punya tempat. Karena banyak hamba Tuhan, mohon maaf, di masa tuanya karena tidak punya tempat, ada yang keleleran, yang tidak punya tempat. Makanya beliau punya hati untuk membangun rumah jompo bagi hamba Tuhan, dan saya salut oleh karena ternyata saya mau mengatakan ini pada Bapak Ibu, hidup dalam rencana Tuhan, hidup dalam rencana Tuhan tidak berarti bebas dari kesalahan. Ya. Jangan pikir kalau saudara sudah hidup dalam rencana Tuhan berarti tidak pernah berbuat salah, tidak berbuat dosa. Orang sekaliber Abraham masih bisa meniduri pembantunya, ya. Masih bisa bohong,
Jadi artinya kalau Anda jatuh jangan tengkurap terus. Ya. Ya kan? Bangkit. Yang penting adalah menyadari dan mengakui itu dulu. Ya. Jadi keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Betul. Dan ini buat Bapak Ibu semuanya, tidak ada salahnya mengakui, karena mengakui itu membersihkan hati saudara. Karena kalau saudara tidak mengakui, kemana-mana bawa rasa bersalah. Rasa bersalah itu bisa menjadi penyebab penyakit yang namanya psikosomatis. Anda akhirnya bisa tiba-tiba pusing atau tangan kanan joko atau telinga budek. Tapi kalau dicek tidak ada virusnya, tidak ada bakterinya, itu psikosomatis. Jadi mulai dengan berani mengaku. Bahkan waktu saya gabung sebuah sinode, saya menceritakan bahwa saya keadaannya seperti ini nih. Ya. Saya sudah ada masalah ini beberapa waktu yang lalu. Apakah sinode ini mau terima saya? Jadi tidak boleh menutupi sesuatu yang memang itu sudah terjadi. Dan waktu Anda dan saya sudah free, merdeka, Anda mau kemana saja nggak akan takut ketemu orang. Saya hari ini tidak punya masalah dengan siapapun. Sehingga kalau saya pergi ke Bali, ke Jakarta, Surabaya, saya tidak pernah was-was, wah jangan-jangan nanti ketemu dia itu. Ya. Karena saya sudah mengaku, bahkan saya ketemu pimpinan dari sinode itu, kemudian semua Mbak Tuhan, saya free, saya nggak akan merasa canggung Pak Paulus. Ya. Jadi Bapak Ibu ini bagi kita semuanya, awal dari pemulihan adalah keberanian untuk mengakui kelemahan, mengakui kekurangan. Kita semua punya kekurangan, kita semua punya kelemahan, tapi jangan itu dijadikan alasan untuk menerima kenyataan. Ya, sudah begini Pak, saya begini nih karena ya ini nasib saya. Saya sudah ditakdirkan miskin Pak, jadi ya mau apa lagi, mau bikin apa-apa yang tidak bisa. Sudah begini Pak, waspadai cara berpikir saudara. Ya kan, kita semua bisa diubahkan, kita semua bisa mengalami pemulihan, kita semua bisa mengalami terobosan dalam kehidupan. Jadi awal yang pertama tadi Bapak berani mengakui, berani terbuka. Yang kedua ada niat untuk bangkit lagi. Ya dan kan? Sanggup menerima konsekuensi dari kesalahan. Dosa diampuni, tapi kesalahan harus dibayar. Saya memang dikeluarkan dengan tidak hormat dan saya tidak tahu kapan akan dipulihkan. Jadi seorang hamba Tuhan lagi. Sehingga waktu saya coba bertanya kepada pimpinan pusat waktu saya telepon, beliau berkata, saya tidak tahu apakah kamu akan diterima di kemudian hari. Karena tidak ada kepastian itulah. Kemudian saya membuat surat pengunduran diri dari korp, ya istilahnya Mbak Tuhan di sinode itu. Baru kemudian karena tiba-tiba saya ditawari di sebuah sinode yang saya nggak nyari memang. Dan saya sudah terus terang dengan Pak Samuel Handoko yang dulu senior kita, tapi di sinode itu saya ceritakan semua. Kalau Bapak mungkin dengar dari yang lain lebih dari itu, ya mungkin ada yang kurang yang saya ceritakan. Jadi saya terbuka. Dan itu menolong hingga sampai hari ini. Mereka nggak pernah menceritakan yang dengar, dan di sinode itu saya aman-aman saja Pak Paulus. Jadi mengakui itu awal daripada pemulihan. Iya betul. Jadi kalau ada kelemahan, kekurangan kita, berani mengakui di hadapan Tuhan, bahkan berani mengakui di hadapan mentor kita, ya kan? Kalau sudah tahu penyakit kanker kemudian tidak mengakui, ya, sementara Anda tidak mengakui, kankernya tumbuh, betul, ya kan? Tidak mengakui kalau Anda hamil, menyembuhkan kehamilan. Saya sakit perut kan terus besar terus itu, ya, pasti akan lahir satu saat bayinya, kan? Betul. Bukan karena mamanya lagi menyembunyikan dosa, kemudian bayinya juga tenggang rasa, kemudian ya kita tunggu 2,5 tahun baru saya mau lahir. Dosa adalah dosa yang suatu saat akan melahirkan bencana. Betul. Jadi jauh lebih baik kita membuat pengakuan, kemudian pengakuan itu menjadi awal daripada terobosan, dan akhirnya Tuhan bisa memberikan mujizat keajaiban dan bisa memakai kita. Jadi mungkin ada kalimat seperti ini, Tuhan bisa menebus apa yang salah di masa lalu. Betul. Apa yang hilang di masa lalu, dan Tuhan bisa memulihkan. Masalahnya mau atau tidak. Dan semua dimulai dari sini. Paradigma kita, cara berpikir kita, mau tidak mengakui, mau tidak kita menyadari, mau kita mencari Tuhan supaya bisa memulihkan, bahkan mencari tanda, Bapak bilang. Tanda dan ada kerinduan, bahkan Tuhan bisa memberikan pewahyuan demi pewahyuan untuk
membangkitkan kehidupan kita dan pada akhirnya kita bisa berhasil di hadapan Tuhan. Amin. Hidup dalam rencana Tuhan tidak berarti bebas dari kesalahan. Hidup dalam rencana Tuhan tidak berarti Anda bebas dari kesulitan. Jadi kalau ada khotbah yang mengatakan kalau kamu ikut Yesus kamu akan kaya raya, tidak pernah sakit. Kau teriak aja parlente. Ada yang tahu parlente? Bohong, siapa bilang? Tidak ada janji di dalam Alkitab kalau kamu hidup di dalam Kristus, kamu akan bebas dari kesalahan, kamu akan tidak pernah mengalami sakit penyakit, tidak ada janji. Janjinya adalah Dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Ya. Janjinya adalah Dia akan menguatkan kita waktu kita lemah. Janjinya adalah Dia akan memberikan penghiburan atau memberikan keajaiban waktu kita membutuhkan. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita semua, ini bagus untuk mengawali apa yang akan kita lakukan sepanjang hari ini untuk Bapak Ibu. Jadi inilah bagian kenyataan. Saya sih menyadari bahwa saya sudah mengalami hal-hal yang sulit dalam hidup juga. Saya juga pernah dipecat, Pak. Ya. Dan meninggalkan lokasi Alkitab dengan 3 koper. Naik pesawat Hercules, bukan pesawat komersial ya kan. Saya pikir pesawat Hercules itu enak sekali, sudah dapat tiket tapi tidak ada tempat duduknya. Jadi semua lari cepat-cepat, yang dapat tempat duduk duluan. Kita tidak dapat tempat duduk, berdiri di pesawat, berdiri. Masuk ke Jalan Sari Indah, kontrak rumah dikontrakin orang, tidak ada tempat tidur, tidak ada piring, tidak ada kompor, tidak ada income, tidak ada pelayanan. Bayangkan jadi rektor, pindah ke sini tidak punya apa-apa. Saya masih ingat khotbah, menerjemahkan khotbah di gereja di Bumi Asih itu, gereja siapa dulu, Ibu Gil dengan Pak Wayan dulu. Saya sepatu aja minjam. Menyadari kalau saya pengungsi, waktu itu diumumkan Pak Paulus ini pengungsi dari Ambon baru tiba, ya kan? Kita akan ambil persembahan ekstra katanya, supaya bisa beli sepatu. Wah, saudara-saudara, dikasih persembahan 2 juta, saya beli sepatu 3 langsung itu waktu itu. Selesai ibadah beli sepatu 3. Jadi dalam hidup ini kita akan diizinkan mengalami masa-masa yang sulit, karena ternyata hidup ini adalah sekolah karakter. Betul. Kenapa kita disekolahkan sekolah karakter? Supaya kita menjadi serupa dengan anaknya. Amen. Dengan gambar anaknya. Amen. Supaya waktu kita kembali ke sana kita akan bersama dengan Dia selama-lamanya. Amin. Kalau Anda diizinkan mengalami masa sulit, terpuruk dan sebagainya, ini bagian perjalanan hidup. Ya. Syukuri apa yang ada. Terus? Pinter saya lanjutkan. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang mana lebih baik, lagu ini atau lagu haruskah hidupku terus begini? Kira-kira dampaknya. Atau saudara kemarin nyanyinya teganya bersyukur jauh lebih baik menghadapi kenyataan sebagai langkah untuk perubahan. Amin. 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 Saya mau kita berdoa, Pak Joko. Ya. Berdoa buat kita semua, berdoa buat yang nonton. Ada banyak dari Sarawak, dari Taiwan, dari Hong Kong, yang nonton dari Indonesia Timur juga banyak. Yang minta didoakan juga supaya ada terobosan-terobosan ekonomi buat kita, ada pemulihan-pemulihan yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam pernikahan kita, usaha, ekonomi dan sebagainya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya, terima kasih. Bapak di dalam sorga, terima kasih untuk share pagi ini, bahwa hidup dalam Kristus ada berbagai proses yang kami harus hadapi. Amen. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tapi untuk menuju kepada berubah ke arah Kristus, menjadi serupa dengan Kristus dan mengalami kepenuhan Kristus, itu ada proses yang tidak mudah. Seringkali menyakitkan, ada bagian-bagian hidup yang daging ini coba dimatikan, disalibkan. Tuhan berkata, jika kamu ingin mengikut aku menjadi murid yang sejati, pikul salib dan menyangkal diri setiap hari.
Karenanya Tuhan tolong Roh Kudus, apa yang hamba-Mu Pak Paulus dan saya sudah sharing, kiranya ini akan menginspirasi setiap kami yang mendengar. Jika ada hamba Tuhan yang punya masa lalu atau sekarang ini sedang berada dalam kejatuhan di dalam dosa, mungkin engkau sembunyikan, mungkin engkau diam dan tidak memberitahu siapapun, engkau mulai mengaku di hadapan Tuhan dan bicara dengan mentormu dan kamu terbuka. Sebab Amen. keterbukaan awal dari pemulihan. Dan engkau akan diubah secara ajaib dalam hidupmu. Engkau tidak lagi takut dalam dikejar-kejar dosa. Sebab itu akan menjadi celah, menjadi pintu di mana iblis akan masuk dan memporak-porandakan hidup kita. Tapi pada saat kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil. Amen, Dia benar, akan mengampuni semua dosamu dan melepaskan engkau dari segala kejahatanmu. Sebab tiap hari iblis menuduh kita di hadapan Tuhan. Tapi semua tuduhan dipatahkan oleh darah Yesus dan oleh kesaksian, oleh pengakuan mulut kita. Amen. Sehingga semua yang dia catat tentang masa lalu kita, tentang dosa kita, tidak lagi berlaku di hadapan Yesus. Hari ini siapapun Anda, jemaat, hamba Tuhan dan pengusaha, para pria, wanita yang kau pernah punya masa lalu ataupun kehidupan seperti saya, Jordan Joko Dwi Karyanto. Waktu engkau mengaku di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia, bereskan semuanya, maka Anda akan mengalami breakthrough, terobosan. Bahkan kau akan mengalami kehidupan prosperity without limit, kelimpahan tanpa batas. Amen. Berkat rohani, jiwani, jasmani, pernikahanmu akan dipulihkan, perekonomianmu akan diberkati, pelayananmu akan terus maju dan mengalami keberuntungan yang gilang gemilang. Bahkan semua anak-anakmu akan berprestasi di sekolah, di bangku kuliah. Engkau akan menjadi unggul terdepan dan akan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saya berdoa siapapun yang ingin mengikuti lewat YouTube, Radio Dian Mandiri, bahkan yang onset di tempat ini, kita semua pasti akan dibawa Tuhan terus naik dan tidak turun. Amen. Jadi kepala bukan jadi ekor. Engkau akan terbang lebih tinggi, terbang lebih cepat, bahkan engkau akan terbang dalam keajaiban Tuhan, mencapai destininya. Apa yang saya sudah alami, pemulihan yang ajaib. Bahkan Tuhan berkata, mengangkat aku dari kehidupan lumpur kemiskinan, dari debu kehinaan, dan mendudukkan saya dalam kursi kehormatan dan hidup sejajar dengan para bangsawan. Engkau akan mengalami hal-hal yang ajaib. Terima kasih, mengucap syukur, dan semua kami sudah diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Joko untuk sharingnya. Sudah